Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maharani. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu topik penting dalam analisis wacana, yaitu kohesi gramatikal dan leksikal. Baik, langsung saja kita mulai. Oke, jadi sebelum masuk ke jenis-jenis kohesi, kita pahami dulu apa itu kohesi. Jadi, kohesi adalah hubungan atau keterkaitan antara bagian dalam sebuah teks yang membuat itu terasa utuh dan menyatu. Dengan kohesi, kalimat-kalimat dalam teks saling terhubung secara logis, sehingga pembaca atau pendengar bisa memahami pesan yang disampaikan dengan jelas dan runtut. Oke, next, dua jenis kohesi dalam analisis wacana, dan ada dua jenis kohesi utama. Yang pertama itu kohesi gramatikal, yaitu kohesi yang terbentuk melalui struktur tata bahasa. Kemudian yang kedua ada kohesi leksikal, yaitu kohesi yang terbentuk melalui pemilihan kata-kata yang tepat. Jadi keduanya bekerja sama untuk menjaga alur dan keutuhan sebuah teks. Oke, jadi jenis pertama dari kohesi gramatikal adalah referensi. Jadi referensi adalah penggunaan kata seperti kata ganti untuk merujuk pada sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya atau yang akan disebutkan. Contohnya, Rina pergi ke pasar. Dia membeli sayur. Kata dia di sini merujuk ke Rina. Dan inilah yang disebut referensi anoforis. Next ada substitusi atau penggantian. Jadi substitusi adalah penggantian sebuah elemen dalam kalimat dengan kata lain yang sudah bisa dipahami dari konteks. Contoh, saya suka kopi. Ayah juga suka yang itu. Kata yang itu menggantikan kopi. Jadi teknik ini membuat teks tidak repetitif, tapi tetap jelas. Next, elipsis atau penghilangan. Berikutnya adalah elipsis. Elipsis adalah penghilangan unsur tertentu dalam kalimat karena unsur tersebut sudah bisa dipahami. Contohnya, ibu memasak nasi. Ayah, lauk. Kata memasak sengaja dihilangkan pada kalimat kedua karena sudah disebut sebelumnya. Next ada perulangan atau repetisi. Jadi kohesi leksikal pertama adalah perulangan. Perulangan digunakan untuk menegaskan atau memperkuat makna. Sebagai contoh, kebersihan sangat penting. Kebersihan mencerminkan budaya. Jadi kata kebersihan diulang agar maknanya lebih ditekankan. Dan kemudian ada sanding kata atau kolokasi dan sinonimi. Berikutnya adalah sanding kata yang bisa berupa sinonim atau kolokasi atau asosiasi makna antar kata. Contoh kolokasi. Dia menandatangani kontrak kerja. Jadi kontrak dan kerja adalah pasangan kata yang sering muncul bersama. Sinonim juga bisa menjaga kohesi, misalnya anak itu cerdas, bocah itu juga sangat pintar. Kata anak dan bocah merupakan sinonim. Baik, sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa kohesi gramatikal dan leksikal sangat penting dalam menjaga kesinambungan dan keutuhan teks. Dengan memahami dan menggunakan kohesi secara tepat, kita bisa menyusun wacana yang tidak hanya runtut, tapi juga menarik untuk dibaca atau didengar. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.